wabarakatuh. Salam jumpa lagi untuk semua teman-teman, sahabat, bapak, ibu yang selalu setia menonton channel kami. Mungkin pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjawab beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya baik melalui email ataupun WhatsApp. Jarang memang ya, terus terang jarang ada yang memberikan komentar di komentar YouTube kami. Saya nggak tahu kenapa, tapi mungkin karena malu atau gimana, tapi biasanya melalui email atau melalui pesan chat WhatsApp ya. Pertanyaan hari ini adalah lebih menguntungkan mana antara umroh mandiri atau umroh dengan biro atau melalui biro travel gitu, lebih menguntungkan mana? Dan mungkin pada kesempatan kali ini, sebelum saya menjawab pertanyaan lebih menguntungkan yang mana antara biro umroh lewat biro umroh atau lewat cara mandiri, lebih menguntungkan mana, saya ingin mengajak teman-teman dan bapak ibu semua untuk melihat dulu ya masing-masing kelebihan dan keuntungannya dulu gitu. Dari masih setelah itu baru nanti kita membandingkan lebih untung mana. Nah, kalau pertanyaannya memang bisa menjawab ini apa sudah pernah mandiri? Oh ya jelas sudah, karena sudah pernah melakukan umroh mandiri, saya bisa menjawab ini. Saya bisa menjelaskan ini secara langsung. Sudah pernah ikut biro? Ya sudah, jelas. Karena saya dengan biro itu sudah bermacam-macam biro saya ikuti. Saya juga dulu pernah menjadi mitra bironya Abu Tur dulu sebelum Abu Tur bangkrut itu ya. Bangkrut atau dibangkrutkan, saya nggak bisa membahas itu di sini. Tapi adalah intinya adalah saya sudah pernah melakukan semua, itu aja ya intinya di situ. Jadi saya mencoba menjawab ini dari perspektifnya saya pribadi dan pengalamannya saya pribadi. Apabila nanti kalau ada teman-teman atau bapak ibu yang punya pengalaman lebih dari saya mohon ini bisa dibagi di kolom komentar. Yang pertama kita lihat dulu kelebihannya umroh mandiri ya. Yang pertama, umroh mandiri itu lebih menguntungkan, jelas lebih murah, itu nomor satu. Lebih murah karena biasanya apa-apa kita siapkan sendiri, mulai dari tiketnya, hotelnya kita pesan sendiri. Kalau kebetulan ya kita bisa mendapatkan tiket promo itu, waduh murah banget itu memang. Saudia yang biasanya PP itu aja antara 15 sampai 18 juta, itu kalau tiket promo kita bisa dapat kadang-kadang ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8. PP itu pulang pergi, berangkat pulang, itu harga segitu. Bayangin aja. Jadi kalau bisa dapat tiket promo untuk umroh mandiri, itu dari harga tiketnya aja udah jauh lebih murah kalau dapat promo. Kalau nggak dapat promo, itu unda-undi lah ya, nggak beda-beda jauh sebenarnya itu dari harga tiket ataupun harga hotel itu nanti biasanya nggak beda-beda jauh. Ini kalau dari harga untuk umroh mandiri jelas lebih murah. Terus yang kedua adalah umroh mandiri itu waktu kita itu bebas. Kita menentukan waktu kita di sana, misalnya berangkatnya kapan, pulangnya kapan, di sana kita mau umroh kapan, jam berapa, terus habis itu kita mau jalan-jalan ziarah kemana, terus kita mau naik apa, kita mau tinggal di hotel mana, kita udah bebas kesananya gitu. Kita bebas, waktu kita itu bebas dan kita bisa betul-betul mengeksplor, kasarannya seperti itu. Bisa mencari pengalaman yang lebih banyak, terus habis itu ya intinya bebas kasarannya, bebas dari segi waktu. Karena kita yang menentukan sendiri, kita mau berangkatnya kapan, pulangnya kapan, umroh kapan dan lain-lainnya. Pokoknya bebas. Makannya makan apa, makan di mana, mau nongkrong di kafe atau tidak, mau naik unta atau tidak, pokoknya intinya adalah bebas kalau untuk umroh mandiri. Ini keuntungannya kedua.
Dan keuntungan yang ketiga adalah kalau kita umroh mandiri itu karena apa-apa kita handle sendiri, jadi kita bisa mengikuti keadaan setempat atau situasi keadaan setempat, kita bisa betul-betul mengikuti. Jadi kita intinya adalah harus bisa menyesuaikan dengan kondisi, dan ini adalah salah satu kerugiannya. Ini ngomong kelebihan juga langsung masuk di ngomong kerugiannya ya. Kerugiannya adalah kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi setempat pada saat itu. Pada saat kita umroh, misalnya pada saat rame atau pada saat sepi atau pada saat crowded di jalan atau macet di jalan atau hotel yang crowded seperti baru-baru terjadi kemarin ini ya, antara bulan Januari Februari di Mekah Madinah itu ya. Terus habis itu itu kerugiannya adalah kita harus bisa istilahnya tuh ngecake atau menyiapkan sendiri itu. Kalau kita nggak bisa menyiapkan itu, waduh udah goodbye deh sampai sana. Terus habis itu juga nanti kalau seandainya kerugiannya lagi adalah tenaga. Jelas tenaga kita harus lebih banyak di sini. Kenapa tenaga kita harus lebih banyak? Karena ya apa kita siapin sendiri. Koper kita angkat sendiri, terus kita mau jalan-jalan sendiri, mau sendiri. Jadi udah harus butuh tenaga yang lebih kasarannya gitu. Terus yang ketiga adalah memang harus butuh pengalaman awal. Ilmu yang cukup. Dalam hal ini adalah ilmu umrohnya itu sendiri, ilmu ibadahnya ya. Ilmu ibadahnya itu udah memang harus cukup, harus baik, baru berangkat mandiri. Terus ilmu traveling juga. Ilmu traveling ini gak main-main nih. Harus punya ilmu yang cukup untuk ini. Dan harus bisa mengurus paspor sendiri, harus bisa mengurus visa sendiri. Dan mungkin yang saya tahu sekarang ini ya, bahwa mulai tahun berapa saya lupa itu, setelah corona kalau saya nggak salah itu sudah mulai agak kesulitan untuk umroh mandiri karena pemerintah kita mewajibkan harus ada siskopatuh. Otomatis ngurus siskopatuh ini kalau tidak melalui biro itu sangat-sangat sulit. Ada memang bisa, kalau ya bisa ada. Tapi kalau seandainya sulit itu, misalnya nggak punya jalur yang khusus, pasti saya jamin sangat-sangat sulit untuk mengurus yang namanya visa ataupun siskopatuh ini. Kalau mandiri loh ya, intinya itu. Terus habis itu lagi kalau selain itu pesawat kita juga. Nah pesawat juga nih juga harus hati-hati. Pesan pesawat kalau nggak baik juga nanti ya kacau, repot, nggak tepat waktu juga kacau juga. Ketinggalan pesawat apalagi udah goodbye my love. Kasarannya istilahnya seperti itu. Hotel juga sama. Kita pesan hotel lewat Agoda atau lewat Traveloka atau lewat apalah gitu ya. Atau sering ada kita ditawari juga itu lewat WhatsApp, itu ditawari ini hotel ini di sana gitu ya. Nah, kita pesan hotel tidak pas, ya udah terjadi seperti kemarin itu misalnya. Datang sampai sana hotel penuh, kita nggak bisa klaim, uang udah kita transfer lewat kartu kredit atau apa, nggak bisa kepake, hilang. Jadi intinya adalah itu mungkin kurang lebih keuntungan dan keuntungan dan kerugiannya, kelebihan dan kekurangannya umroh mandiri. Dan mungkin tadi yang seperti saya sampaikan, kalau seandainya ada yang punya pengalaman lain dan pengalaman lebih, saya mohon disampaikan di kolom komentar. Oke, selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangannya umroh melalui travel. Kita ngomong kelebihannya dulu ya. Kelebihannya adalah jelas di sini nanti apa-apa sudah diurus oleh travel, apa-apa sudah diurus oleh biro, mulai dari tiket, hotel, terus transportasi di sana, mungkin juga ada transportasi domestiknya, pengurusan paspornya juga mungkin, atau ada juga yang sampai ke vaksinnya aja sudah nanti ditanggung, sudah nanti diarahkan, sudah nanti diuruslah oleh biro atau travel setempat ya, travel tersebut. Terus pokoknya apa-apa dijamin lah kasarannya gitu. Mungkin kita nggak akan butuh tenaga banyak, mulai dari berangkat sampai di sana, terus kegiatan-kegiatan di sana, terus habis itu juga
apa namanya, istilahnya ngangkat-ngangkat barang lah atau urusan koper lah, sampai ke penataan koper aja itu nanti sudah diatur oleh tim dari biro travel tersebut. Itu yang saya tahu keuntungannya kalau memakai biro. Jadi apa-apa tuh sudah istilahnya kita tuh tahu beres gitu kasarnya gitu. Terus kalau kita yang belum punya pengalaman, misalnya jamaah-jamaah yang baru pertama kali berangkat ke sana atau yang sudah beberapa kali lah kasarannya gitu, sudah beberapa kali, praktis banget gitu, nggak praktis, nggak butuh tenaga banyak, santai lah pokoknya, beres insya Allah gitu. Terus juga kalau seandainya nanti kita di sana itu apa-apa kita udah disiapin kan, jadi makannya kita nggak perlu repot. Terus beda kalau sama umroh mandiri tadi itu, makin makan kita harus masak sendiri atau kita nyari sendiri. Tapi kalau sudah melalui biro travel sudah nggak lagi. Pokoknya apa-apa tuh semua insya Allah biasanya ditanggung. Apalagi oleh biro-biro travel yang bonafit, yang izinnya jelas, akreditasinya A, insya Allah saya jamin beres. Karena saya sudah sering melakukan hal tersebut dan saya sudah menjadi beberapa mitra dan juga sudah ditawari untuk buka cabang sendiri. Dan juga sudah kadang ada yang menawari juga bikin sendiri, tapi mungkin karena modalnya terlalu besar jadi saya belum bisa itu ya. Jadi intinya adalah kalau memakai biro keuntungannya itu adalah sangat jelas, enak banget, udah tahu beres jadi berangkat gitu. Cuman yang kelemahannya adalah, yang ini kelemahannya waktu ibadah kita tuh sudah ditentukan, sudah diatur. Jadi kita harus mengikuti waktu-waktu tersebut, waktu-waktu yang sudah disiapkan oleh travel. Walaupun demikian, biasanya dari biro ini ada agenda khusus, di mana agenda mandiri. Agenda mandiri dalam hal ini adalah jamaah nanti itu diberikan kesempatan untuk beribadah mandiri. Jadi misalnya ke masjid sendiri yang sudah tahu ya, atau yang belum tahu nanti ya dianterin. Terus kalau mau jalan-jalan sendiri yang sudah bisa ya silakan. Terus jadi ada waktu-waktu tertentu di mana bisa melakukan ibadah mandiri, tapi tetap harus mengikuti prosedur dan tata tertib yang ditentukan oleh biro travel tersebut, gitu ya. Terus kalau seandainya misalnya sakit di sana atau mungkin sakit atau berhalangan atau apa di sana, nanti sudah ada yang ngurusin biasanya gitu. Nah, itu walaupun agak repot juga ya, tapi biasanya nanti ada yang menguruskan. Atau misalnya yang kemarin saya tahu itu, saya pernah lihat adalah kalau yang cuci darah itu ya, maksudnya cuci darah itu kan harus berapa hari sekali cuci darah tuh. Nah nanti ada perjalanan di sana yang nanti diatur untuk cuci darah. Yang mandiri juga bisa, sebenarnya ini yang mandiri juga bisa, tapi kalau dengan biro tuh nanti cenderung lebih enak. Kalau mandiri itu kan kita apa-apa kita siapin sendiri. Terus kerugiannya lagi itu adalah jelas biayanya biasanya lebih mahal, lebih dari mandiri, karena nggak ada tiket promo, nggak ada tiket apa. Jadi biro itu biasanya mereka membeli tiket itu sudah di awal, pesan tiket sudah di awal. Jadi kalau seandainya pun promo, ya promonya keseluruhan, tapi nggak beda-beda jauh dengan harga standar sebenarnya. Nggak seperti tiket-tiket promo pada saat mungkin beli jam berapa itu ya, jam berapa ada yang bilang jam malam atau apa saya lupa. Terus lewat Traveloka atau lewat apa itu yang istilahnya bisa dapat harga murah promo itu, nggak sampai sejauh itu bedanya ya, dikit-dikit lah. Misalnya untuk kita yang biasanya dengan Saudi ya itu harganya 15 sampai 18 itu ya dia bisa jadi lebih sedikit, misalnya antara 14 sampai 16 atau 14 sampai 17 gitu. Jadi nggak beda-beda jauh, jadi yang jelas lebih mahal. Tapi ini yang harus diingat oleh teman-teman dan Bapak Ibu, jangan melihat harganya. Untuk suatu ibadah kepada Allah SWT itu jangan dilihat harganya, karena jelas di sini umroh apalagi haji itu sudah merupakan suatu kewajiban yang ditentukan, dan Allah menjamin akan mengganti setiap apa yang kita keluarkan, baik waktu kita, tenaga kita, apalagi cuma uang kita, itu Allah janji untuk menggantikannya. Dan ini sekali lagi ya, kalau saya ditanya, emang sudah pernah ngalamin? Ya jelas pernah.
Apalagi ini jelas ada dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, perintahnya Allah Subhanahu wa taala, tuntunannya Rasulullah SAW. Jadi jangan khawatir. Untuk masalah harga jangan lihat harganya. Karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, semua diganti. Tenaga, waktu dan uang insya Allah pasti diganti. Demikian yang saya sampaikan, kelebihan dan kekurangannya. Mungkin ya kalau teman-teman bisa membuat kesimpulan sendiri, saya yakin pasti akan lebih baik. Tapi mungkin gambaran dari kesimpulan dari yang saya sampaikan tadi itu adalah masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan. Jadi jangan khawatir. Umroh mandiri pun ada kelebihannya, ada kekurangannya. Umroh dengan biro travel pun ada kelebihan, ada kekurangannya. Tapi sekali lagi, saran saya, jangan sekali-kali melihat kelebihan dan kekurangan dari soal harga. Jangan sekali-kali. Karena itu yang tadi yang saya sampaikan, bahwa Allah jamin akan menggantinya. Jadi nggak usah khawatir. Sekarang ini juga banyak lah biro travel yang pembayarannya juga lebih, ada juga yang murah ya, promo-promonya mereka itu murah. Ada juga biro-biro travel yang bayar itu bisa dicicil. Ada biro travel yang juga yang istilahnya berangkat dulu pulang baru bayar juga ada. Jadi nggak usah khawatir deh untuk masalah harga dan biayanya, itu nggak perlu khawatir. Karena itu tadi semua dijamin akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal punya niat, kemantapan hati, berangkat aja. Ini kalau saran dari saya dan kesimpulan dari yang saya sampaikan tadi. Karena kenyataannya adalah ibadah itu adalah suatu perintah. Kalau Allah perintah, pasti Allah akan kasih jalan untuk melaksanakan perintahnya Allah itu. Sekali lagi, tinggal mantapkan hati, mantapkan niat, udah berangkat aja. Terserah mau pilih mandiri ataupun milih lewat biro travel. Tapi kalau seandainya saya pribadi ditanya, lewat pakai mandiri atau lewat travel yang paling enak Pak? Ini maaf ya, jawab saya langsung to the point aja. Lewat travel lebih enak. Karena saya sudah menjalani yang mandiri juga pernah, travel juga pernah. Kalau dibandingkan harganya juga nggak beda-beda banget, teman-teman, Bapak Ibu, nggak beda-beda banget. Percaya deh sama saya. Terus kalau ada yang bilang misalnya di medsos atau apa itu bilang, wah murah, wah gini, lihat deh, tanya aja habisnya berapa. Entah biro travel juga bisa lebih murah atau sama murahnya dengan itu. Gitulah. Kalaupun biro travel lebih mahal, bedanya juga nggak akan banyak. Paling pol bedanya antara 2 sampai 4 juta. Ini udah saya jalani ya, jadi saya bisa ngomong ya. Bedanya maksimal itu antara 2 sampai 4 juta saja. Jadi jangan khawatir. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, udah toh percaya aja, pasti akan diganti. Apalagi kalau berdoa di sana minta yang lebih banyak lagi, pasti insya Allah dikasih yang lebih banyak. Percaya saja. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada kekurangannya, jelas ada kekurangannya, karena saya memang orang yang banyak kurangnya. Oleh karena itu saya mohon maaf, saya mohon ampunan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, kalau ada yang punya masukan, tolong disampaikan di kolom komentar atau boleh juga melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Dan sampai jumpa di Ka'bah, di tanah suci.